Hafiza. Kami berdua dari Sekolah SMK Negeri 24 Jakarta. Dari kelompok 10. Di video kali ini, kami akan membahas tentang mengembangkan dakwah belajar dari para ulama di Indonesia. Simak video berikut ini ya. Kompetensi dasar meyakini kebenaran ketentuan dakwah berdasarkan syariah Islam dalam memajukan perkembangan Islam di Indonesia, bersikap moderat dan santun dalam berdakwah dan mengembangkan ajaran Islam, menganalisis dan mengevaluasi strategi dakwah dan perkembangan Islam di Indonesia, menyajikan prinsip-prinsip strategi dakwah dan perkembangan Islam di Indonesia. Tujuan pembelajaran, peserta didik dapat meyakini kebenaran ketentuan dakwah berdasarkan syariah Islam dalam memajukan perkembangan Islam di Indonesia. Peserta didik dapat bersikap moderat dan santun dalam berdakwah dan mengembangkan ajaran Islam. Peserta didik dapat menganalisis dan mengevaluasi strategi dakwah dan perkembangan Islam di Indonesia. Peserta didik dapat menyajikan prinsip-prinsip strategi dakwah dan perkembangan Islam di Indonesia. Islam di Indonesia. Keberadaan Islam di Indonesia tidak terlepas dari sejarah masa lalu. Makna sejarah adalah dialog pemikiran antara seseorang dengan fakta hasil rekaman masa lampau. Semestinya fakta itu disusun sejujur mungkin sehingga tidak terjadi kebenaran semu atau pemutarbalikan sebuah peristiwa. Kita menyadari banyak ahli sejarah asing ketika bicara tentang Islam menghasilkan pendapat yang tidak jujur dan subjektif. Hal ini disebabkan karena beberapa faktor seperti berusaha menyelewengkan atau mendangkalkan sisi sejarah Islam, metodologi penulisan sejarah yang sangat subjektif, dan pemahaman mereka tentang Islam yang hanya sepotong-sepotong dan tidak utuh. Masuknya Islam di Indonesia. 1. Teori Gujarat. Dinamakan teori Gujarat karena asal pembawa Islam ke Nusantara adalah dari Gujarat, India. Pendukung teori ini umumnya adalah sejarawan Barat yang berpendapat bahwa Islam datang dari wilayah Gujarat, India melalui peran pedagang India Muslim pada sekitar abad ke-13. Teori Mekah. Menurut teori Mekah, Islam masuk ke Indonesia langsung dari Timur Tengah melalui para pedagang Arab Muslim sekitar abad ke-7 Masehi. Teori Persia. Menurut teori Persia, Islam baru masuk ke Indonesia sekitar abad ke-13 Masehi melalui peran para pedagang asal Persia yang dalam perjalanannya singgah ke Gujarat sebelum ke Indonesia. Prinsip-prinsip strategi dakwah Islam di Indonesia. 1. Damai, bijaksana, dan dilandasi keramahan. 2. Akulturasi budaya. Penyebaran Islam sangat cepat disebabkan ajarannya sangat lentur memasuki tradisi lokal dan mempertimbangkan kondisi masyarakat sehingga menjadikan tradisi yang tidak bertentangan sebagai salah satu pertimbangan hukum. 3. Dilakukan secara bertahap. Tidak ada ajaran yang diberlakukan secara mendadak dan sekaligus. Semua melalui proses penyesuaian. Tidak menyakiti. Para dai membawa Islam tidak dengan cara mengusik tradisi, bahkan tidak mengusik agama dan kepercayaan sebelumnya, tetapi memperkuat dengan cara yang islami. Membangun basis kader yang bersifat personal, membangun basis teritorial, membangun dakwah persuasif kepada masyarakat. Strategi dakwah Islam di Indonesia melalui jalur perdagangan, jalur pernikahan, jalur pendidikan, jalur kesenian, jalur politik, dan jalur tasawuf. Perkembangan dakwah Islam di Indonesia. Perkembangan dakwah Islam di Sumatera. Perkembangan dakwah Islam di Nusantara dimulai dari Pulau Sumatera, yaitu pantai barat Sumatera, menjadi pintu gerbang awal masuknya Islam. Melalui daerah tersebut, Islam berkembang ke seluruh penjuru Nusantara. Umumnya, pembahasan tentang perkembangan agama Islam bermula di Pasai, Aceh Utara. Dai yang pertama kali menyebarkan Islam di daerah ini adalah Abdullah Arif, seorang mubalik dari Arab yang berdakwah melalui jalur perdagangan. Kedua, perkembangan dakwah Islam di Pulau Jawa. Menurut sebagian ahli sejarah, Islam sudah masuk ke Pulau Jawa sejak abad ke-11 Masehi dibawa oleh para pedagang Arab dan para mubalik dari Pasai. Hal ini menjadi salah satu bukti bahwa Islam sudah masuk di Sumatera sebelum abad ke-11. Daerah pesisir utara Jawa Timur menjadi prioritas kunjungan para mubalik. Yang ketiga,
perkembangan dakwah Islam di Kalimantan. Mula-mula Islam di Kalimantan Selatan dibawa oleh para pedagang bangsa Arab dan para mubalik dari Pulau Jawa. Perkembangan Islam di Kalimantan Selatan sangat pesat dan menjadi puncaknya setelah Majapahit mengalami kemunduran pada pertengahan abad ke-15. Yang keempat, perkembangan dakwah Islam ke Maluku. Para pedagang muslim dan para mubalik banyak yang datang ke Maluku sambil menyiarkan agama Islam. Daerah-daerah yang mula-mula dimasuki Islam di Maluku adalah Ternate, Tidore, Bacau, dan Jailolo. Islam sudah masuk di Maluku sejak abad ke-15. Kelima, perkembangan dakwah Islam di Sulawesi. Islam masuk di Sulawesi pada abad ke-16, dibawa oleh Datuk R.I. Bandang dari Sumatera Barat, dai yang juga menyebarkan Islam di Kutai, Kalimantan Timur. Kerajaan Goa di Sulawesi Selatan merupakan daerah yang menjadi prioritas dakwah Islam. Yang keenam, perkembangan dakwah Islam di Nusa Tenggara. Pada abad ke-16, Islam masuk di Nusa Tenggara, dibawa oleh para mubalik dari Bugis, Sulawesi Selatan, dan dari Jawa. Mula-mula agama Islam dikembangkan di daerah Lombok atau suku Sasak. Dari daerah Lombok, secara pelan-pelan Islam tersebar pula ke daerah-daerah lain di Nusa Tenggara. Perkembangan ilmu pengetahuan dan kebudayaan Islam di Indonesia. Yang pertama, pondok pesantren. Yang kedua, seni bangunan. Yang ketiga, tulisan atau aksara. Yang keempat, seni ukir. Yang kelima, seni sastra. Yang keenam, sistem kalender. Yang ketujuh, seni pertunjukan dan perayaan. Perkembangan organisasi-organisasi Islam sebelum kemerdekaan. Yang pertama, Sarekat Dagang Islam atau yang disebut SDI, didirikan oleh Haji Samanhudi di Solo pada 16 Oktober 1905. Yang kedua, Serikat Islam atau SI, didirikan oleh Hos Cokropaminoto di Surabaya pada tanggal 10 September 1912. Organisasi ini merupakan kelanjutan dari Sarekat Dagang Islam. Yang ketiga, Muhammadiyah, didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan di Yogyakarta pada tanggal 18 November 1912. Organisasi ini bergerak di berbagai kehidupan umat dan juga banyak memberikan sumbangan tentang pembaruan pemikiran Islam. Yang terakhir, keempat, Al-Irsyad, didirikan diantaranya oleh Syekh Ahmad Surkati di Jakarta tahun 1914. Organisasi ini bergerak di bidang pendidikan dan sosial keagamaan. Yang kelima, Persatuan Islam atau Persis, didirikan oleh Kiai Haji Zamzam di Bandung tanggal 17 September 1923. Organisasi ini memiliki tujuan utama yaitu memberlakukan hukum Islam berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Yang keenam, Nahdlatul Ulama atau NU, didirikan oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari dan Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah di Surabaya tanggal 31 Januari 1926. Organisasi ini memiliki tujuan memberlakukan ajaran Islam yang berhaluan Ahlus Sunnah wal Jamaah dan menganut 4 mazhab, yaitu Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Abu Hanifah, dan Imam Ahmad bin Hanbal. Yang ketujuh, Persatuan Tarbiyah Islamiyah atau yang disebut PERTI, didirikan di Bukit Tinggi pada tanggal 20 Mei 1930. Manfaat mempelajari sejarah perkembangan Islam di Indonesia. Yang pertama, pentingnya tarik atau sejarah Islam yang dapat diperhatikan dari kenyataan bahwa sebagian dari isi kandung Al-Quran adalah tentang sejarah. Yang kedua, pelajaran lain yang dapat diambil dari sejarah adalah
mengungkapkan kebenaran hakiki sehingga manusia dapat mengambil ibrah dalam kehidupannya. Yang ketiga, melalui tarik atau sejarah perkembangan umat Islam di Indonesia, kita pandai perubahan zaman dan cermat menganalogikan perkembangan tarik dengan realitas yang dihadapi. Yang keempat, melalui tarik atau sejarah, kita mampu mempelajari dan mencontoh para pendahulu yang memberikan teladan baik, sehingga dapat mengambil peran sebagai mujahid dakwah atau cendekiawan Muslim yang mampu menyinari zamannya. Gimana? Udah ngerti kan sama penjelasan kita? Sekian, Dari pembahasan kita kali ini. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, selamat belajar teman-teman. Bye-bye.